Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifuddin Arif, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kumas, Kabupaten Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, yakni konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah bagian pembelajaran yang memanusiakan semua siswa. Karena keunikannya dan keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa yang berbeda. Untuk mendapatkan cara belajar yang baik yang dapat meningkatkan potensi murid tentang nilai-nilai kemerdekaan belajar. Nilai-nilai kebersamaan keadilan untuk perkembangan murid secara holistik dari kreativitas dan bantuan guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran. Langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan melakukan tes awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beraneka ragam, langkah yang harus dilakukan adalah mengklasifikasikan anak sesuai dengan kemampuannya dan mengenali gaya belajar anak. Gaya belajar anak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan murid, langkah selanjutnya yakni menentukan strategi. Ada tiga strategi berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu proses belajar mengajar di mana siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disuka dan kebutuhannya. Masing-masing diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya yakni visual, auditori, dan kinestetik atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Tiga, diferensiasi produk yaitu merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Peran guru sangat penting sebagai sutradara yang merancang skenario pembelajaran yang tertulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dengan metode dan media alat penilaian yang tepat dengan tujuan belajar yang berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar. Siswa yang sudah teridentifikasi di awal dan guru juga membantu mendampingi murid saat mengalami kesulitan dalam belajar. Keterkaitan antar materi. Dari penjelasan sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Adalah pendidik diibaratkan seorang petani dan murid diibaratkan bulir benih yang berkualitas berbeda yang disemaikan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dan guru yang diibaratkan petani yang merawat tanaman harus memiliki banyak strategi dengan penuh ketulusan dan kesabaran dalam menghasilkan tumbuh kembang murid yang diharapkan sesuai dengan kodratnya.
baik kodrat alam maupun kodrat zaman, pembentuk mental, impian, dan keterampilan siswa. Membangun semangat kepercayaan diri, kemandirian kepada siswa merupakan tugas dari seorang guru untuk menyiapkan siswa di dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Visi sekolah yang dibuat bersama oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan dapat dilakukan dengan pendekatan manajemen perubahan, dengan inquiry apresiatif bagja, dan melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk membangun suasana kondusif yang menyenangkan sehingga warga sekolah dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Visi sekolah yang dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif bagja sesuai dengan prakarsa perubahan dan penerapan budaya positif di sekolah sangat berkaitan erat dengan peran dan nilai guru penggerak. Dalam pembelajaran antara lain, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.